Selamat pagi, Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri, serta teman-teman yang telah hadir dalam Zoom meeting ini, yang akan membawakan materi berjudul Analisis AMDAL, RKL, dan RPL pada pengembangan fasilitas pengolahan pasca panen. Perkenalkan, saya Anggun Dwi Pangestu, selaku moderator sekaligus materi pertama dalam presentasi ini. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Anggun Dwi Pangestu, saya sendiri, Arya Sukma, Mulyansyah Ahmad Rianto, Salman Lombang Gaul, dan yang terakhir Safety Andriani. Strategis analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. AMDAL adalah instrumen perencanaan lingkungan yang wajib untuk kegiatan pembangunan. Perannya untuk mengidentifikasi dampak sejak awal agar risiko negatif diminimalkan dan manfaat sosial ekonomi dimaksimalkan. Next. Fungsi inti analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL, mengidentifikasi dan memprediksi besaran serta sifat dampak penting yang mungkin timbul dari pembangunan fasilitas pengolahan pasca panen. Analisis dampak yang dilakukan mencakup dampak yang mungkin terjadi pada dampak yang mungkin terjadi pada tahap konstruksi fasilitas maupun selama operasional, pengeringan, sortasi, dan lain-lain. ANDAL berfokus pada penelahan dampak terhadap unsur tak hidup, misalnya air, udara, tanah, dan komponen ekosistem hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Berikutnya ada rencana pengelolaan lingkungan hidup yang disebut biasanya RKL. RKL adalah upaya mitigasi dalam rencana pengelolaan lingkungan. RKL berisi langkah-langkah teknis dan administratif untuk mengendalikan dampak dan identifikasi dalam AMDAL. Contohnya, penerapan teknologi pengendali debu, filter atau ventilasi, SOP penanganan limbah padat, dan efisien energi pengeringan. Next. Kemudian ada rencana pengelolaan lingkungan. Yang pertama itu fungsi dari RKL. Yang pertama, mengendalikan dampak negatif yang ditemukan dalam AMDAL atau ANDAL. Yang kedua, menjamin kegiatan proyek tetap memenuhi baku mutu lingkungan. Yang ketiga, menjadi pedoman operasional bagi perusahaan dalam mengelola polusi, limbah, kebisingan, dan risiko lingkungan. Yang keempat, menjadi dasar pengawasan oleh pemerintah. Next. Potensi dampak lingkungan utama dari fasilitas pasca panen. Yang pertama itu dampak fisik. Peningkatan debu dari proses pengeringan dan kebisingan mesin. Yang kedua, dampak material, timbunan limbah organik dari penyetiran. Yang ketiga, dampak sosial, perubahan pada aktivitas dan tekanan pada tata ruang akibat peningkatan transportasi. Di sini saya akan menjelaskan rencana pengolahan lingkungan hidup atau RKL dalam fasilitas pasca panen. Oke, RKL atau rencana pengelolaan lingkungan adalah dokumen yang membuat langkah teknis dan administratif untuk pengelola dampak lingkungan yang telah diidentifikasi dalam AMDAL. Pada fasilitas pengolahan pasca panen, padi atau jagung, RKL memastikan bahwa setiap potensi dampak dikendalikan sesuai standar agar kegiatan tetap aman bagi lingkungan. Oke, di sini yang pertama itu ada pengendalian emisi dan debu, yang kedua itu ada pengelolaan limbah padat, dan yang ketiga ada efisiensi energi dan perawatan mesin, dan yang keempat itu ada pengelolaan drainase atau limpasan. Oke, baik, lanjut. Di sini ada tantangan dalam RKL. Tantangan dalam pelaksanaan RKL terutama muncul karena keterbatasan data lingkungan yang membuat langkah pengelolaan kurang tepat. Ditambah tingginya biaya yang untuk memasang fasilitas pengendalian debu, emisi, dan drainase di lapangan, pelaksanaan sering tidak konsisten karena kekurangan SDM terlatih yang lemahnya pengawasan. Selain itu, perubahan kondisi operasional seperti musim, volume produksi, atau gangguan teknis membuat pengelolaan harus terus disesuaikan. Koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat juga dapat menjadi hambatan ketika kepentingan berbeda. Secara keseluruhan, tantangan ini menuntut perencanaan yang matang, pelatihan rutin, dan pemeliharaan secara pengelolaan secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Di sini juga ada solusi untuk tantangan RKL. Ya, solusi untuk mengatasi tantangan RKL dapat dilakukan dengan memperkuat pengumpulan data melalui pemantauan rutin dan penggunaan metode pengukuran yang lebih akurat. Pengelolaan juga itu dapat mengurangi hambatan biaya dengan memilih teknologi pengendalian yang efisien serta melakukan pemeliharaan berkala agar peralatan tetap berfungsi optimal. Untuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penyusunan SOP yang jelas sangat penting untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Selain itu, adaptasi pengelolaan terhadap perubahan musim dan kondisi operasional perlu dilakukan secara berkala. Koordinasi dengan pemerintahan dan masyarakat juga dapat diperkuat melalui komunikasi terbuka sehingga implementasi RKL berjalan efektif dan keberlanjutan. Di sini ada rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. RPL adalah dokumen yang menyusun indikator dan metode pemantauan untuk memastikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan dalam RKL berjalan efektif. Pada fasilitas pasca panen, padi atau jagung sebagai contohnya, komponen pemantauan dapat meliputi kualitas udara, yaitu konsentrasi debu, partikulat, suhu udara sekitar, tingkat kebisingan, kualitas air permukaan atau air tanah di sekitar lokasi, serta volume dan karakteristik limbah padat. RPL mencakup frekuensi pemantauan, lokasi, titik uji, metode analisis laboratorium, dan sistem pelaporan kepada instansi terkait.
Ketersediaan data pemantauan lingkungan yang teratur memungkinkan pihak pengelola fasilitas untuk melakukan evaluasi, koreksi, tindakan, dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Analisis studi kasus pembangunan fasilitas pasca panen pada padi dan jagung di Indonesia. Analisis memakai 2 studi kasus dari 10 tahun terakhir. Pertama, karakter AMDAL digunakan, yaitu identifikasi dampak, kemudian AMDAL, kemudian RKL dan RPL. Fokusnya pada fasilitas pasca panen, pengeringan, sortasi, dan penyimpanan. Aktivitas fasilitas dapat memengaruhi lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Pendekatan ini membantu merancang mitigasi yang lebih efektif dan sesuai komoditasnya. Studi kasus fasilitas pasca panen padi gogo di Desa Molonggota, Gorontalo Utara. Kasusnya ada pada padi gogo menunjukkan bahwa susut 5,61% dapat menyebabkan timbulnya limbah dan debu yang cukup besar saat fasilitas pasca panen dibangun. Aktivitas pengeringan, perontokan, dan bongkar muat menjadi sumber utama debu dan kebisingan. Dalam AMDAL, data susut membantu memperkirakan volume gabah, sehingga sumber dampak seperti blower, mesin sortasi, dan transportasi dapat dinilai lebih tepat. Dampak utama yang perlu dikendalikan adalah debu dan kebisingan. Karena itu, RKL mengarahkan penggunaan fasilitas tertutup, filter debu, pengaturan jalur transportasi, serta pelatihan operator. RPL memantau debu, kebisingan, limbah gabah, dan keluhan masyarakat secara rutin. Fokusnya adalah susut 5,61%, sehingga potensi limbah organik atau debunya tinggi. Peningkatan pengeringan, perontokan, bongkar muat menjadi sumber debu dan kebisingan, dan AMDAL digunakan data susut untuk prediksi volume gabah dan sumber dampaknya. RKL digunakan untuk fasilitasnya tertutup, filter debu, jalur transportasi, dan pelatihan operator. RPL-nya ada pada pantau debu TSP, kebisingan, limbah gabah, dan keluhan masyarakat. Fasilitas pengeringan jagung di Kabupaten Lampung Selatan. Pada kasus ini, di Lampung Selatan, jagung dipanen dengan kadar air tinggi, sehingga menimbulkan resiko jamur dan mikotoksin. Fasilitas pengeringan dapat menghasilkan emisi spora, kemudian emisi debu, dan limbah kulit jagung. Dalam AMDAL, kapasitas pengeringan, aliran bahan, dan konsumsi energi dianalisis untuk melihat potensi dampak yang lebih detail. Dampak biologis menjadi salah satu yang paling dominan dibanding kasus padi sebelumnya, sehingga teknologi pengeringan dan SOP sanitasi menjadi fokus utama. RKL menekan pengeringan bersuhu terkendali, silo tertutup, disinfeksi, dan pemanfaatan limbah, sedangkan RPL memantau kadar air, mikotoksin, debu, dan respon masyarakat. Fokusnya itu jagung kadar airnya tinggi, di 25-35%, sehingga risiko jamur dan mikotoksin tinggi. Fasilitas pengeringan. Kita gunakan fasilitas pengeringan untuk emisi spora, debu organik, dan limbah kulit jagung. Dampak biologisnya lebih dominan dari jagung ini, sehingga perlu teknologi pengeringan dan SOP sanitasi, yaitu fokus pada kemudian di RKL dan RPL-nya fokus pada kontrol kadar air, mikotoksin, debu, dan pengelolaan limbah. Kemudian di analisis komparatif kedua studi kasus. Kedua studi kasus menunjukkan bahwa fasilitas pasca panen padi dan jagung sama-sama menimbulkan dampak fisik berupa debu, kebisingan, dan limbah organik. Namun, pada kasus jagung memiliki tambahan dampak biologis seperti risiko jamur dan mikotoksin karena kadar air tinggi. Meskipun karakteristik komoditas berbeda, kebutuhan mitigasi serupa, fasilitas tertutup, teknologi pengiringan efisien, pengelolaan limbah, serta peningkatan kemampuan operator. Perubahan aktivitas transportasi juga memengaruhi dampak sosial, sehingga tata ruang dan jarak ke pemukiman perlu diperhatikan. Kedua kasus ini menghasilkan dampak fisik yang mirip, yaitu debu, kebisingan, dan limbah organik. Jagung memiliki dampak tambahan, yaitu risiko jamur dan mikotoksin. Mitigasi utamanya fokus pada fasilitas tertutup, teknologi pengeringan efisien, pengelolaan limbah, serta pelatihan operator. Transportasi pasca panen juga difokuskan untuk mencegah dampak sosialnya, dengan tata ruang dan jarak ke pemukiman menjadi faktor yang paling penting. Untuk selanjutnya yaitu ada implikasi terhadap perencanaan fasilitas pasca panen. Perencanaan fasilitas pasca panen harus disesuaikan dengan karakteristik komoditas dan kondisi lingkungan sekitar. Pada padi gogo, fokus utama adalah pengendalian debu dan kebisingan melalui desain tertutup, filter debu, dan manajemen transportasi. Pada jagung berkadar air tinggi, penekanan ada pada pengendalian kadar air dan pencegahan jamur dengan teknologi pengering bersuhu terkontrol. Limbah organik kedua komoditas perlu dimanfaatkan sebagai kompos atau pakan agar tidak mencemari lingkungan. Kompetensi operator sangat berpengaruh sehingga pelatihan dan SOP wajib diterapkan. Pemantauan melalui RPL harus dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas mitigasi. Next. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, analisis terhadap dua studi kasus pembangunan fasilitas pasca panen menunjukkan bahwa kegiatan pengiringan dan sortasi padi maupun jagung berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, terutama pada aspek debu, kebisingan, dan timbulan limbah organik. Pada jagung, tambahan risiko biologis berupa pertumbuhan jamur dan mikotoksin menjadi perhatian utama. Penggunaan kerangka AMDAL terbukti membantu memetakan potensi dampak secara komprehensif, sedangkan RKL dan RPL memberikan pedoman mitigasi dan pemantauan yang dapat menjaga keberlanjutan operasi fasilitas. Selain itu,
Karakteristik komoditas dan kapasitas teknologi pengering menjadi faktor penentu besarnya dampak yang muncul. Secara umum, kedua studi kasus menegaskan pentingnya desain fasilitas berbasis ruang tertutup, pengendalian debu, manajemen limbah, serta peningkatan kompetensi operator sebagai komponen utama pengelolaan lingkungan pada fasilitas pasca panen. Next. Dan yang terakhir yaitu ada saran, pembangunan fasilitas pasca panen padi dan jagung disarankan menggunakan desain teknologi rendah emisi dengan sistem ventilasi tertutup dan filter debu untuk mengurangi dampak pada kualitas udara. Pelatihan intensif bagi operator perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pengoperasian mesin sesuai SOP dan mencegah peningkatan susut hasil. Limbah organik sebaiknya dimanfaatkan sebagai kompos atau pakan ternak untuk mengurangi beban lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun pedoman teknis AMDAL berbasis komoditas yang lebih spesifik guna mempermudah evaluasi dampak fasilitas pertanian. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan teknologi pengering hemat energi dan manajemen limbah yang lebih efisien, sehingga fasilitas pasca panen dapat beroperasi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.